Baik, Pak. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada lagi nggak kira-kira? Kita tunggu 3 menit lagi kali ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada Bapak, Ibu Kaprodi, dan seluruh partisipan yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya untuk hadir pada kegiatan diskusi di pagi ini, yaitu mengenai Huayu Enrichment Scholarship, yang mana untuk mendorong warga di luar Cina, di luar Hong Kong dan Macau untuk mengambil kursus bahasa Mandarin. Baik, langsung saja kita mulai diskusinya yang akan dipandu oleh Bapak F. Asta Eka Dianto STNSC selaku Kepala Center for Independent Learning. Selamat pagi Bapak Asta. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ini boleh tahu dari mana aja ya? Karena peserta dikit mungkin saya bisa tanya aja langsung kali. Langsung. Dari mana aja kalau boleh tahu, dari mungkin saya langsung sebut aja lah. Kuido Triya Putra Tangkealo, dari prodi mana atau fakultas mana, boleh tahu? Halo? Oh, tidak bisa on cam. Oh, dari FIB ya. Oke, baik. Tidak apa-apa, tidak usah on cam, bisa jawab mungkin. Oke. Kemudian berikutnya Gita. Bu Gita dari mana? Selamat pagi Pak, saya dari Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Baik, terima kasih atas kedatangannya. Kemudian Bu Novi. Novi ini?
Halo? Bu Novi? Sepertinya dari Center for Iya. Independent Learning, Pak. Oke, Bu Olivia? Selamat pagi, Pak. Saya dari FNIPA. Dari FIK? FNIPA. Oh, FMIPA. Oke, baik. Terima kasih, Bu Olivia. Kemudian FEB tadi saya sudah lihat. Bu Deni Nurliana. Selamat pagi, Bu Deni. Baik, ini kurang lebih memang tidak banyak yang hadir. Memang kita mengundangnya agak mendadak, tetapi mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi penting, terutama untuk mensosialisasikan sebenarnya, sekaligus memohon bantuan Bapak Ibu untuk bisa membagikan informasi ini kepada mahasiswanya, karena waktunya sudah cukup pendek, dan kami sudah lama sebenarnya menyampaikan nota dinas ke fakultas terkait hal ini, namun belum ada perkembangan. Jadi mungkin saya langsung saja izin share screen untuk memberitahukan apa yang sebenarnya ingin kami sampaikan pada hari ini. Jadi yang kami sampaikan sebenarnya adalah sebuah program namanya WAYU Enrichment Scholarship yang memang dilakukan untuk mahasiswa UI. Jadi ini sebenarnya merupakan hasil lobby dari Pak WR1 kebetulan ke kita sebutnya TETO. TETO itu adalah semacam kadinnya Taiwan gitu ya, yang juga sebenarnya banyak berinteraksi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Taiwan, khususnya ya Ministry of Education, dan dalam hal ini tentu saja banyak mensponsori beasiswa-beasiswa terkait dengan program-program beasiswa mahasiswa dari seluruh negara dan salah satunya Indonesia. Nah, di sini kami menyampaikan sebenarnya ada beberapa program yang sedang dipersiapkan dan kami berusaha untuk katakanlah mencoba untuk mensosialisasikan kepada seluruh program studi dan tidak terbatas hanya kepada studi sastra Cina misalnya. Jadi meskipun ini orientasinya adalah Taiwan dan memang terkait konteksnya adalah bahasa Mandarin, tapi ini tidak terbatas hanya pada program studi yang memang berhubungan dengan bahasa Mandarin tersebut gitu ya. Jadi bukan hanya studi sastra Cina saja, tapi juga seluruh program studi yang ada. Nah, alasannya karena kami menganggap atau memahami bahwa kemampuan global atau kemampuan komunikasi global saat ini sangat diperlukan. Jadi pimpinan ya, melalui WR1, Prof. Haris itu sangat mengutamakan tentu saja keahlian global sebagai salah satu kompetensi dari mahasiswa kita, khususnya di program diploma atau D3, D4 ya, dan S1. Jadi program undergraduate kita sebenarnya. Kalau postgraduate ya memang fokusnya nanti kepada riset dan sebagainya. Tapi kalau undergraduate, salah satu kemampuan yang sangat dibutuhkan sekarang ini adalah global awareness ya. Jadi kemampuan dalam hal komunikasi dan sebagainya sangat penting. Dan saya pikir ini merupakan concern yang sangat besar dari kami juga, dari CIL, karena terkait dengan Merdeka Belajar, tentu saja harapan kita mahasiswa diberikan expose dari pengalaman atau kompetensi tersebut. Nah, di sini kami sengaja mengundang seluruh program studi, tidak hanya dari, bahkan sebenarnya program studi di luar dari program studi sastra Cina, yang memang sangat terkait dengan keahlian bahasa Mandarin ini. Jadi, WAYU Enrichment Program ini apa? Sebenarnya saya akan menyampaikan saja. Jadi, WAYU Enrichment Program ini adalah bagian dari salah satu program beasiswa pemerintah Taiwan yang kemudian dikoordinir oleh Taipei Economic and Trade Office, ya, TETO, di Indonesia, ya, untuk memberikan kesempatan studi bagi mahasiswa dari Indonesia ke Taiwan, tentu saja dengan Ministry of Education-nya. Nah, website-nya ada di situ, jadi studi di Taiwan blogspot.com. Memang pakai alamat website gratisan kelihatannya blogspot, tapi ini adalah
informasi website yang memang sengaja dikurasi oleh TETO, oleh Office TETO yang ada di Indonesia ini, khususnya untuk beberapa partner university yang menurut mereka sangat potensial. Dan salah satunya UI sangat dipercaya bahwa mahasiswanya akan sanggup untuk mengikuti program-program tersebut. Jadi sebenarnya tidak hanya cuma program yang sekarang disampaikan, tapi juga program beasiswa lain juga ada banyak. Jadi silakan Bapak Ibu menginformasikannya atau memberikan informasi ini kepada seluruh dosen yang ada, juga kepada para mahasiswanya. Itu yang paling penting. Nah, saat ini saya ingin menyampaikan tentang Huayu Enrichment Scholarship, yaitu sebenarnya ini adalah beasiswa untuk khususnya untuk melatih kemampuan bahasa dan tentu saja budaya, ya cultural exchange, cultural program, yang sifatnya adalah belajar bahasa Mandarin, pada khususnya bahasa Mandarin, tapi tidak hanya itu saja, tapi juga belajar budaya, ya belajar pola dan kehidupan di Taiwan khususnya. Jadi benar-benar kegiatan memang khusus untuk itu. Dan ini biasanya diberikan pada mahasiswa untuk waktu kegiatan 6 bulan. Nah, itu berlaku atau berlangsung beasiswa diberikan itu mulai dari tanggal 1 September sampai tahun depan 31 Agustus. Nah, periodenya tentu saja disesuaikan dengan periode dari kegiatan yang ada. Besarnya beasiswa adalah 25.000 Taiwan dollar, ya, atau sekitar 900 US dollar per bulan. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwa jumlah beasiswa yang saat ini dialokasikan, jadi benar-benar dialokasikan untuk UI, adalah satu, sebenarnya baru awalnya itu dialokasikan hanya 4 orang saja. Dan itu dari FIB, dari studi Cina, ya, atau studi Cina ya, saya lupa. Namanya program studi sastra Cina atau program studi Cina. Tetapi oleh pimpinan UI, satu, kemudian kita berdialog dan diskusi dengan TETO, dan kita juga ingin membuka kesempatan bagi 6 orang, ya khususnya di luar program studi Cina. Jadi bisa juga dari FIB, tapi bukan program studi Cina gitu. Jadi bukan non-invest, tapi non studi Cina. Dan mudah-mudahan non FIB juga gitu dari 6 orang itu untuk dikirim sebagian menggunakan dana WCUI. Bahkan TETO mengatakan bahwa mereka juga akan siapkan beasiswa. Jadi kalau kita akan lihat bagaimana skemanya, kalau memang kurang ya dari program dari UI sendiri kita akan menyiapkan dana. Jadi memang 10 orang ini akan dikirimkan dari UI, dan ini direncanakan per 1 September ya, atau mungkin dari bulan September atau semester depan itu sudah bisa dilaksanakan. Namun tentu saja ada batasnya. Jadi permasalahannya adalah untuk mendapatkan beasiswa ini perlu ada proses proposal atau pengajuan, dan ini ya harus dilaksanakan sampai atau sebelum tanggal 31 Maret 2023. Jadi sebentar lagi sebenarnya. Nah, ini tentu saja tidak diperuntukkan bagi mahasiswa dari Taiwan sendiri. Jadi saya pikir itu jelas. Jadi apa syarat dari pemohon? Pada prinsipnya pemohon itu harus berumur 18 tahun atau lebih, bisa artinya lulusan SMA atau di atasnya, jadi bisa juga S2, bisa juga S3, sebenarnya tidak hanya S1 ya. Tidak hanya atau program atau mahasiswa program vokasi maupun hanya S1, bisa juga S2, S3 yang memiliki prestasi akademik dan moral yang baik, ya itu syarat utamalah ya. Kita tahu bahwa semua penerima beasiswa tentu saja harus memiliki persyaratan itu. Kemudian pemohon tidak tergolong pada kriteria di bawah. Y1 adalah merupakan warga negara Taiwan ya, atau memiliki status overseas Chinese student, jadi artinya bahwa sudah menjadi student exchange atau student di Taiwan. Kedua adalah pemohon merupakan pelajar, juga tidak bisa merupakan pelajar di salah satu language center di Taiwan. Jadi kalau sudah mengikuti language center dan sebagainya sudah tidak bisa lagi mendaftar, ya, atau menjadi pelajar di perguruan tinggi Taiwan. Jadi memang khusus dari luar Taiwan. Kemudian juga pernah menerima beasiswa HIS juga tidak boleh, maupun beasiswa dari Ministry of Education Taiwan itu tidak boleh. Kemudian sewaktu belajar nanti di Taiwan
merupakan mahasiswa yang mengikuti pertukaran pelajar atau double degree yang merupakan program semacam itu juga dia bisa. Jadi kalau misalnya ada program double degree, sebaiknya tidak bisa dikaitkan dengan itu. Jadi harus mahasiswa di luar program tersebut, karena ini khusus untuk ya memang menambah apa istilah juga expose dari Taiwan sendiri pada mahasiswa global. Jadi mereka berharap adalah mahasiswa-mahasiswa yang memang tidak atau belum merencanakan untuk berangkat ke Taiwan. Kemudian juga tidak bisa juga penerima subsidi beasiswa lain diberikan oleh pemerintah Taiwan. Jadi ini saya rasa persyaratan-persyaratan umum yang bisa dipenuhi. Dan umumnya mahasiswa UI harusnya bisa memenuhi hal tersebut. Nah, yang paling penting sini sebenarnya menjelang tanggal 31 Maret itu ada syarat dokumen yang dibutuhkan, yaitu formulir pendaftaran. Nanti ada formnya sebenarnya di website yang tadi disebutkan dan bisa di-download. Kalau tidak bisa, nanti bisa minta dari CIL. Kami juga sudah menyiapkannya. Kemudian fotokopi paspor dan KK. Ya, kemudian itu untuk memastikan bahwa yang bersangkutan bukan warga negara Taiwan. Kemudian fotokopi jasa dan transkrip nilai terakhir, ya bisa harus dalam bahasa Inggris, tentu saja terjemahkan atau Mandarin kalau memungkinkan. Ya. Kemudian juga harus dilegalisir sampai tahap TETO. Jadi ini agak perlu persiapan waktu sebenarnya. Inilah kenapa kami merasa sangat perlu untuk segera menyampaikan pada seluruh prodi dan mungkin juga mahasiswa bahwa syarat-syarat ini segera dipersiapkan kalau memang sudah berminat, ya. Jadi jangan sampai terlambat. Sayang sekali kalau terlambat. Kemudian fotokopi bukti formulir pendaftaran Language Center. Jadi Language Center itu dapat daftarnya ada di website yang tadi disampaikan. Itu ada daftar Language Center yang bisa dipilih gitu ya. Kemudian 2 surat rekomendasi yang ditandatangani dan tersegera dalam amplop. Nah, surat rekomendasi ini untuk UI dikeluarkan satu oleh dekan atau pimpinan sekolah, ya, direktur sekolah, dan satu lagi oleh WR1. Jadi kami dari CIL mengharapkan bahwa para peserta yang berminat agar segera meminta surat rekomendasi, karena surat rekomendasi itu diperlukan. Dan ini akan segera kita proses. Jadi kalau ada langsung kita proses sehingga dapat diusulkan atau segera diaplikasikan ke TETO yang ada di Indonesia. Karena mereka yang menjadi panitia untuk itu. Komunikasi dan korespondensi itu dilakukan secara langsung, direct ya oleh CIL, sehingga harapan kami harap segera dikirimkan saja mahasiswanya ke CIL untuk memproses ini. Jadi supaya semua persyaratan ini dapat dipenuhi. Kami akan bantu ya sebisa mungkin untuk memenuhi persyaratan tersebut. Dan ini sebenarnya bisa makan waktu, ya mudah-mudahan ini segera bisa dikerjakan karena tanda tangan WR1 juga butuh waktu, termasuk juga dengan surat rekomendasi dari fakultas. Jadi kami sangat-sangat berharap bahwa program studi kalau mahasiswa yang memang berminat segera memproses aplikasinya. Jadi ini kegiatan yang kami ingin sampaikan, ya. Jadi nanti dokumen akan dikirimkan kantor TETO di Jenderal Sudirman tentu saja, dan informasi lanjutan dapat dilihat pada website 2D di Taiwan blogspot.com tadi. Nah, itu kurang lebih gambarannya. Kegiatan ini sebenarnya adalah kegiatan benar-benar memang salah satunya adalah kursus bahasa Mandarin atau belajar bahasa Mandarin, language studies ya terutama. Sebenarnya bukan hanya belajar bahasa, karena kegiatan yang nanti dilakukan itu tidak hanya terbatas pada belajar bahasa. Mahasiswa dengan konteks ini juga bisa untuk tentu saja akan mendapatkan pengalaman kultural ya, terutama di Taiwan saya tidak tahu di kota mana tergantung tempat belajarnya. Namun juga selain dari pengalaman kultural tadi atau intercultural tadi, kami sangat berharap juga memungkinkan sebenarnya untuk nanti berinteraksi dengan perguruan tinggi mitra kita yang ada di Taiwan. Tapi pada prinsipnya memang fokus dari pembiayaan beasiswa ini adalah untuk kegiatan yang tadi. Jadi yang disebut dengan enrichment scholarship, jadi benar-benar pelatihan bahasa. Nah, seperti saya sampaikan tadi, memang kompetensi bahasa dan budaya ini sangat penting buat mahasiswa kita, lulusan kita, khususnya di undergraduate, ya di program D3, D4, dan S1. Jadi harapan kami sebenarnya bahwa ini dapat dimanfaatkan mahasiswa semaksimal mungkin.
persyaratannya sangat sederhana dan ringan, jadi siapa saja sebenarnya yang memenuhi syarat tadi, tidak harus dari semester akhir gitu ya, atau tidak harus semester ujung dapat mengikuti kegiatan ini, dan kami rekomendasikan kegiatan ini sebagai bagian dari kegiatan Merdeka Belajar. Demikian. Baik, saya pikir itu dari saya untuk informasi terkait dengan program ini. Hanya itu saja yang ingin kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau diskusi, silakan. Ada? Ini waktunya sudah mepet, soal tanggal 17 ya, batasnya kan 31. Jadi harapannya minggu depan kalau sudah ada daftar nama, kemudian kita sudah bisa buatkan surat rekomendasi, itu akan lebih baik. Tadi jumlah kuotanya adalah 6 orang. Kami akan tangani secara first come first serve. Jadi selama dia memenuhi syarat, tidak jadi masalah dan persyaratannya ringan sebenarnya. Jadi kami mohon kerjasamanya, terutama dari program studi, untuk bisa mensosialisasikan kegiatan ini dan juga memberikan kesempatan yang sangat berharga ini bagi mahasiswanya. Ada pertanyaan? Apapun, mau komentar, pertanyaan, atau apa, silahkan. Batas waktunya kami buka terus, jadi kami tidak akan, jadi sementara ini targetnya 31, mudah-mudahan seminggu sebelumnya sudah ada yang bisa kami sampaikan ke pimpinan atau ke WR1 sekaligus membuatkan surat rekomendasi tersebut. Jadi kalau bisa mohon untuk diinformasikan pada mahasiswanya. Mungkin ada saya mau minta mungkin komentar ataupun sebagai bahan diskusi saja, silahkan kalau ada. Pak Asta izin bertanya. Silakan. Itu tadi kan durasinya dari September sampai Agustus ya Pak, 23 sampai 24. Itu durasi beasiswanya ya. Oh beasiswanya. Tapi kegiatannya sendiri dilakukan 6 bulan. Iya. Beasiswanya diberikan untuk 6 bulan. Sebenarnya ada yang durasinya 3 bulan dan durasinya 6 bulan. Jadi ada yang... Terus kalau mahasiswa yang mau mengikuti itu nanti kegiatan SIAK-nya gimana Pak? Ya, overseas nanti statusnya. Oh, overseas. Ya. Ya. Jadi nanti status mahasiswanya ketika mengikuti kegiatan tersebut kita status sebagai overseas. Jadi seperti layaknya mahasiswa yang mengikuti studi exchange ke luar negeri. Tapi pada prinsipnya kegiatannya bersifat pelatihan bahasa atau pendidikan bahasa Mandarin. Nanti juga ada transkrip yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan bahasanya. Intinya sebenarnya basisnya bisa digunakan oleh mahasiswa juga untuk komunikasi, diskusi dengan mungkin kalau tertarik untuk melanjutkan studi bisa juga. Sebenarnya waktu itu bisa dimanfaatkan secara efektif untuk bermacam-macam tujuannya selain daripada pelatihan bahasa. Dan memang oleh TETO itu diharapkan juga memang mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini akan mendapatkan culture experience selain dari hanya bahasa. Nah, saya yakin kalau bahasa, kalau kita belajar di negara asalnya, istilahnya ya tentu saja akan cepat sekali ya. Waktu 6 bulan saya rasa sudah bisa fasih berbicara. Atau bahkan membaca juga mungkin sudah bisa kali ya, karena 6 bulan bukan waktu yang sedikit. Ada lagi? Sebenarnya sih
Oke, pertanyaannya dari Yuan. Kalau misalnya sedang mengikuti ISMA dengan host university tanpa adalah di Taiwan, apakah boleh mendaftar ke program HS juga? Nah, permasalahannya adalah Anda nggak akan bisa mendapatkan double funding dari beasiswa tersebut seandainya Anda nanti diterima di ISMA dan dikirim ke Taiwan. Jadi, konteksnya demikian. Jadi, tapi dari sisi pelatihan bahasanya sih ya tergantung tempatnya, makanya kalau boleh dipilih saja lokasinya yang memang sesuai dengan universitas di mana tuju. Tapi dari sisi pembiayaan beasiswa itu memang nantinya itu tidak akan bisa diberikan karena Anda sudah mendapatkan beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk ISMA. Tapi seandainya nanti tidak diterima di ISMA ya, mudah-mudahan sih diterima ya. Artinya kalau tidak pun ya Anda tetap masih bisa mengikuti program HIS ini. Ya bisa jadi opsi, bisa jadi opsi. Ya, tapi mudah-mudahan sih ya artinya bahwa tentu saja sayang kalau beasiswa tidak terpakai, tetapi paling tidak Anda masih bisa tentu saja berangkat ke Taiwan. Pada prinsipnya kami mendukung opsi apapun yang Anda pilih, tidak masalah. Ya, tapi kalau bisa sih, kalau ada yang lain, ya kalau tidak ya Anda juga kita kirim nanti, ya jadi tidak jadi masalah. Tergantung jumlahnya sih, tergantung apa. Tadi maka saya bilang first come first serve supaya cepat bisa kita proses. Ini waktu yang memang singkat dan tidak mudah untuk menyelesaikan sesuatu yang singkat. Kami juga akan coba nanti, saya mungkin nanti minta tim dari CIL untuk mempersiapkan untuk sosialisasi kepada mahasiswa. Jadi sebenarnya informasi ini juga sudah disampaikan, cuma mungkin mahasiswa masih ragu gitu ya. Makanya kami sebenarnya mengundang Bapak Ibu dari Prodi juga karena berharap bahwa bisa memberikan dukungan bagi mahasiswanya kalau memang mereka ingin mengikuti kegiatan tersebut. Saya tahu pasti memang ada beberapa ganjalan atau kendala, ya, tapi mudah-mudahan kita bisa mencarikan solusi untuk itu. Dan saran saya sebenarnya ya kesempatan ini sayang kalau nanti dilewatkan, karena selain dari Mandarin memang bukan lagi artinya bahasa Mandarin merupakan bahasa yang cukup banyak dipakai sebenarnya. Dan keahlian di situ tuh sangat jarang masih, untuk Indonesia terutama. Ada lagi? Ada satu pertanyaan kembali Pak di kolom chat. Oh, di kolom chat. Apa itu ya? Izin, terkait delegasi transfer dan jasa, apakah dapat dibantu UI oleh mahasiswa sendiri yang mengurus? Kalau Anda tertarik, silakan langsung saja sampaikan ke kami. Kami akan coba untuk bantu untuk meminta sampai ke TETO. Ya. Kalau bisa segera. Jadi kalau ada mahasiswa yang memang ingin memproses segera dokumen-dokumen, terutama kan salah satu requirement tadi memang bahwa surat atau berkas ijazah dan transkrip nilai terakhir itu harus dalam bahasa Inggris itu harus disiapkan jelas, dan itu harus dilegalisir sampai tahap TETO. Jadi kalau bisa memang harus dilegalisir di kantor TETO. Kami bisa bantu untuk mengkomunikasikannya dengan kantor TETO. Itu harusnya tidak sulit ya, harusnya tidak sulit. Tapi harus diproses karena waktu saja. Ya, mudah-mudahan ini segera disampaikan. Jadi nanti dari CIL juga bisa bantu komunikasikan ke TETO supaya nanti bisa diproses dengan cepat. Ada lagi? Ada 3 teks. Oh sudah. Linknya tadi sudah disampaikan. Baik. Terkait tidak perlu melampirkan EPT atau kemampuan bahasa. Kelihatannya sih tidak, karena tidak ada requirement untuk itu. Ya, meskipun Anda bisa saja sih menyampaikan juga, itu akan menjadi pertimbangan ya. Yang penting sebenarnya adalah Anda sudah mencoba atau melakukan pendaftaran ke language center. Jadi Anda memilih language center mana yang di Taiwan. Daftarnya bisa dilihat di website-nya. Jadi tolong tuh dicek saja untuk bisa menunjukkan itu. Kalau selebihnya sih nggak ada masalah.
Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya rasa cukup sih dari saya untuk sosialisasi ini. Informasi detail semua ada di website yang sudah disampaikan. Jadi di taiwan.blogspot.com. Formulir segala macam ada di website tersebut. Memang website kelihatannya agak lambat tuh diakses, tapi itu semua tersedia, jadi tidak akan jadi masalah sebenarnya. Dan mudah-mudahan banyak mahasiswa, artinya jumlah 6 itu merupakan kuota yang kelihatannya sedikit, tapi sampai saat ini belum terisi juga gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa segera untuk dimanfaatkan oleh mahasiswa. Nah, karena surat rekomendasi sangat perlu untuk hal ini ya, dari CIL kami akan segera membantu. Kalau butuh dukungan dari sisi tadi, dokumen-dokumen yang dibutuhkan segera untuk sampaikan atau komunikasikan ke kantor CIL. Demikian dari saya, terima kasih banyak atas kehadirannya semuanya Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, selamat siang. Ya, baik, terima kasih Bapak. Ya, atas paparan yang sudah disampaikan dan juga diskusi yang sudah berlangsung, semoga dapat memberikan manfaat ya. Dan kepada Bapak Ibu Kaprodi dan seluruh partisipan, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak sudah hadir. Kami dari CIL ingin menyampaikan permohonan maaf bila ada salah kata atau sikap yang tidak berkenan, bukan pintu maaf yang sudah besar-besar ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu.